والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaAllah penuh barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang salat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak DPD Kecamatan Suranenggala, yang terhormat Bapak PJ Kubu Desa Surakarta, yang terhormat para sesepuh dan tokoh masyarakat Desa Surakarta, yang terhormat dosen pembimbing lapangan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan yang kami hormati para hadirin rahimakumullah. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sholawat Nabi. Acara yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Dan acara yang terakhir penutup doa. Untuk acara yang pertama, marilah buka saja acara ini Lokakarya Desa Surakarta tahun 2015 dengan tema Belajar Bersama Masyarakat dalam Proses Pemanfaatan Potensi Desa untuk meningkatkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia melalui Posdaya. Marilah kita buka saja acara ini dengan bacaan Al-Basmalah. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sholawat Nabi yang akan dilantunkan oleh saudara An'im Falahuddin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran beserta sholawat Nabi
kita semua mendapatkan rahmat dan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh ananda kita, saudari Dila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dimohon kepada hadirin untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Pukua. Indonesia tanah airku, anak tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dimohon kepada hadirin untuk duduk sejenak. Acara yang keempat, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Saudara Aan Supriyana. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua PBD Desa Surakarta, yang kami hormati PJ Kuwo Desa Surakarta, dan kaum muslimin muslimat Desa Surakarta beserta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah mana memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa mengadakan acara lokakarya tingkat desa ini di Desa Surakarta.
Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabiyana wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Amin. Semoga kita semua sebagai umatnya kelak bersanding dengan kasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak banyak yang akan saya sampaikan atas nama Ketua Panitia Pelaksanaan Lomba Karya tingkat desa ini. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksana ini masih banyak kekurangan, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada warga desa Surakarta yang telah menyempatkan hadir untuk acara lomba karya tingkat desa ini. Mudah-mudahan kehadiran warga di sini paham arti sebuah lomba karya ini. Harapan kami di sini sebagai mahasiswa IAIN Syekh Mujahid Cirebon mengharap setelah berakhirnya lomba karya tingkat desa ini supaya paham apa itu potensi pemanfaatan meningkatkan integritas manusia ini melalui budaya. Mungkin cukup sekian dari ketua pelaksana. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan selanjutnya kepada Ketua Kelompok Ananda Rudi Omaruddin waktu telah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa sholli ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza adamta fatawakkal 'ala Allah. Al-Ahya sadaqallahul adzim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama, bertatap muka, muajahah, wa mujalasah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tak lupa kepada kita selaku umatnya yang patut dan taat pada ajarannya, yang mudah-mudahan di akhir kita mendapat syafaat hikmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak PJ Kulu, Bapak Delapana, yang saya hormati Ketua BPD Desa Surakarta, yang saya hormati seluruh perangkat desa Surakarta, serta tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan hadirin semua, hadanni Allah wa iyyakum. Mungkin perlu saya sebutkan terlebih dahulu bahwasanya saya mengucapkan mohon maaf dari pihak kampus apabila mungkin perwakilan dari dosen tidak bisa menghadiri acara di sini karena mungkin dengan terbentuk dengan situasi dan kondisi serta kesibukannya. Kemudian beliau menitipkan salam kepada semuanya, khususnya masyarakat Desa Surakarta. Mungkin saya selaku ketua kelompok atau koordinasi desa di sini mengucapkan terima kasih kepada Desa Surakarta, khususnya masyarakat sini yang sudah menerima kami dengan sangat baik, dan mudah-mudahan amalan Bapak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lomba karya tingkat desa di sini merupakan forum musyawarah khususnya masyarakat Desa Surakarta yang mana diadakan sebenarnya
oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat, seperti itu, untuk memberdayakan potensi yang dimiliki oleh desa guna membangun desa itu sendiri menjadi lebih baik. Mungkin itu pada intinya acara lokakarya itu. Kemudian saya mengharapkan semoga dengan adanya acara ini Desa Surakarta bisa menjadi lebih maju, menjadi lebih sejahtera. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila thoriq, hadanallahu wa iyyakum wasiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang ketiga oleh PJU Desa Surakarta sekaligus membuka acara Lokakarya Desa Surakarta dan pembentukan Posdaya. Kepada yang terhormat Bapak Delap Anak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat datang mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan kami atas nama pemerintah Desa Surakarta amat sangat berbahagia dengan adanya mahasiswa kegiatan KKN di desa kami. Yang pertama, Ketua Posyandu mana nih? Ketua Posyandu dapat undangan nggak tadi? Nggak ada. Dengan maaf, Bapak dosen pemberi lapangan hadir tidak? Tidak hadir Pak, lagi ada gangguan. Dengan alasan Lagi ada uzur di pondok pesantren. siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang pertama yang saya sangat hormati Bapak Camat Suranenggala atau yang mewakili, yang sangat saya hormati dosen pembimbing lapangan yang sementara ada keperluan dan yang tidak bisa hadir atau yang tidak bisa mewakilinya ya. Yang selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Surakarta, yang saya hormati tokoh alim ulama, para ustadz, musola se-Desa Surakarta, dan juga Ketua RT, Ketua PKK, dan juga Ketua Posyandu, para undangan yang amat sangat berbahagia. Puji syukur pada Allah SWT yang mana pada malam hari ini, malam Senin, mahasiswa YIN mengundang semua tokoh alim ulama dan juga semua tokoh masyarakat baik kelembagaan yang ada di Desa Surakarta, dan alhamdulillah pula hadir pada tepat waktu dalam acara Lokakarya tingkat desa tahun 2015 dengan tema belajar bersama masyarakat dalam proses pemanfaatan potensi desa, yaitu untuk meningkatkan IPM, artinya Indeks Pembangunan Manusia melalui Posdaya.
Salawat serta salam kita limpahkan, kita curahkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, dan juga Ali, dan insya Allah kita semua umat Islam sampai akhir zaman. Bapak Ibu para undangan yang saya hormati, semoga dengan adanya kegiatan lokakarya di desa kami dari mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semoga masyarakat kita, masyarakat desa Surakarta bisa menggali dan membangun potensi-potensi yang ada di desa kami. Semoga bisa menggali dan membangun potensi-potensi yang ada di desa kami. Dan juga kami dari atas nama pemerintah dan pemerintahan dan juga kelembagaan yang ada di desa Surakarta amat sangat terima kasih dengan datangnya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan kami lanjutkan peresmian pembentukan pos daya masyarakat. Dengan demikian kami atas nama pemerintah desa Surakarta sebelumnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembentukan pos daya. Dengan pembentukan pos daya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon di desa kami buka. Demikian sambutan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir yaitu penutupan dan doa kepada Ustaz Khairuddin untuk memimpin doa, waktu dan tempat kami persilakan. Rata sangat setuju kalau pos daya ini dibentuk. Tapi alangkah bagusnya lagi pos daya itu sebenarnya sudah diberdayakan oleh pemerintah desa Surakarta itu sendiri, yakni masalah lingkungan atau masalah program yang tadi 5 itu sebenarnya tuntas kalau program yang ada di desa Surakarta ini berjalan melalui dengan pemimpinan kepala desanya. Ada BPD, ada kepala desa dan jajarannya, dan itu punya tugas masing-masing. Tetapi dalam proses atau bukan anggaran, kenyataannya nggak menyentuh signifikan gitu, ya menyentuh tidak 100% gitulah. Jadi dalam masalah lingkungan kalau bisa ya diberdayakan, setiap RT juga bisa diberdayakan untuk membangkitkan warganya untuk gotong royong atau bersih-bersih, tak seminggu sekali atau hari Minggu saja atau Jumat saja, Jumat bersih atau Minggu bersih itu judulnya ya. Setiap RT insya Allah setiap lingkungan bersih. Nah, ada beberapa RT di desa Surakarta ini Pak Kubunya memberikan perintah diberdayakan RT-nya benar-benar, bukan sekedar memperdayakan gawe kartu baik, tetapi memperdayakan lingkungannya. Insya Allah pos daya itu udah luar biasa ya. Tanpa dibentuk lagi siapa ketuanya lagi, tinggal memperdayakan RT-nya saja, insya Allah jalan. Enggak Pak RT, gimana Pak RT? Jadi tinggal merintah saja Jumat bersih, insya Allah warga dengan perintah RT laksanakan Pak.
lingkungannya sendiri minimal, lingkungannya sendiri solokan-solokannya, baru seluruh RT gotong royong dengan warganya membersihkan sungai apa? Bengawan dan Semjajar. Insya Allah terlaksana atas perintah dari atasannya, yakni Kepala Desa Surakarta. Insya Allah tanpa dibentuk lagi Posdaya sudah berdaya itu. Mungkin itu saja masukannya. Untuk selanjutnya silakan. Disampaikan terima kasih kembali pada Bapak Ustaz Khairuddin, masukan yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya mungkin sepakati dulu semuanya, apakah mau dibentuk Posdaya apa tidak, seperti itu mungkin. Supaya seumpamanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekiranya merestui pembentukan Posdaya ini, selanjutnya dibentuk susunan kepengurusannya dan AD/ART-nya. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, ini belum ada keputusan, ini belum ada kepastian. Oke, alhamdulillah keputusan sudah keluar. Satu suara sudah keluar dibentuk. Mangga yang lainnya. Untuk memastikan apakah mau dibentuk apa tidak. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Posdaya disetujui untuk dibentuk di Desa Surakarta ini. Kami mohon tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi. Dan kami selaku mahasiswa KKN sangat menaruh harapan, sangat ingin belajar bersama masyarakat untuk menuntaskan serta mencarikan solusi atas berbagai permasalahan di Desa Surakarta ini. Salah satunya melalui wadah Posdaya ini. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita musyawarah mengenai pembentukan susunan kepengurusannya, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, divisi 1, 2 dan lain sebagainya. Dengan demikian, susunan kepengurusan Posdaya dari tingkat RT dan juga RW Desa Surakarta, Kecamatan Surakarta, Kabupaten Cirebon, periode 2015-2016, yaitu Dewan Penasehat saya sendiri, yang kedua dari Ketua MUI Desa Surakarta, yang ketiga Ketua TKM, yang keempat Ketua Penggerak PKK Desa Surakarta, dan yang kelima Ketua RW.
Dengan selanjutnya koordinator utama belum ada, sekretaris juga belum ada, bendahara belum ada, koordinator bidang keagamaan belum ada, koordinator bidang pendidikan belum ada, koordinator bidang kewirausahaan juga belum ada, koordinator bidang kesehatan belum ada, dan selanjutnya koordinator bidang lingkungan juga belum ada. Ini yang saya pertanyakan. Yang pertama koordinator utama dan juga sekretaris bendahara sampai ke bawah. Terima kasih atas waktunya. Sebelum dibentuknya Posdaya ini, yang pertama saya ingin menanyakan dulu. Posdaya ini untuk ke seluruh item yang tadi yang 5. Barangkali masukan dari kami selaku Ketua BPD, apa yang diprogramkan dari KKN ini adalah meningkatkan indeks pembangunan IPM, indeks pembangunan manusia, dengan menggali potensi yang ada di desa kami. Inilah barangkali potensi di desa Surakarta. Kemungkinan adik-adik mahasiswa ini sudah berkonsolidasi datang ke rumah-rumah, baik potensi sumber daya alam yang ada maupun potensi sumber daya manusianya. Mungkin sudah bisa dinilai, mungkin menggarisbawahi dari berbagai pertanyaan tadi. Ada yang ingin air bersih, ada yang ingin memberesi air sungai, asap jajah, dan bak sampah. Bahwa sebetulnya air bersih di desa Surakarta yang disebut bentuknya bangunan itu sudah diadakan dulu. Air bersih itu maksudnya air panah itu. Air panah itu sudah dibentuk yang untuk kepentingan umum. Ternyata yang bertanggung jawab itu gonjang ganjing. Pertama itu di blok 3, kedua di blok 2. Akhirnya si gentong air itu bubar juga karena pemeliharaannya yang kurang mendukung dari warga masyarakatnya itu. Itu yang pertama. Kemudian berbicara kesehatan atau bersih, Jumat bersih atau Minggu bersih. Kami pemerintah desa Surakarta sudah sering kali dulu itu Jumat bersih dan Minggu bersih. Yang namanya khususnya ini berbasis tematiknya adalah berbasis masjid. Di masjid ya sudah bersih lah, gitulah. Kemudian di lingkungan juga pemerintah desa juga sudah mengadakan yang namanya air itu di Asam Jajah. Setiap tahun diadakan pemberantasan, yaitulah sampah-sampah itu, tetapi memang setiap tahun secara berkala. Namun masyarakatnya itu sendiri memang kebanyakan memojokkan kepada pemerintah desa. Tetapi yang namanya keberhasilan itu harus didukung dari pemerintah desa juga warga masyarakat, gitu. Kemudian itu bak sampah. Sebetulnya bak sampah itu sudah ada, sudah dibuatkan di setiap ini yang menjadi solusi. Bahkan APBD sekarang itu akan memprogramkan untuk tahun 2014 ini adalah sebanyak 10 bak sampah akan direncanakan di APBD. Itu akan dibuat untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, itulah permasalahan tak ada yang habis. Nah, kemudian di sini adanya solusi, yaitu peningkatan. Kita ini perlunya bentuk Posdaya itu adalah untuk mengatasi hal-hal dari kekurangan. Tentu kalau berbicara kekurangan ini kita sebagai manusia selalu berkurang. Ya saling apalah, saling tuding dan bentuk mohon maaf. Ya ini sekarang ini adalah peningkatan IPM ini adalah yang namanya peningkatan IPM itu pemerintah bukan membangun infrastruktur saja, tetapi indeks pembangunan manusia itu sendiri perlu dibangun. Kesadaran tinggi daripada warga itu perlu dibangun. Inilah tujuan daripada KKN ini, barangkali itu adik-adik mahasiswa. Jadi tadi sudah kan dari keagamaan memang rutinan marhabanan klinik sudah ada. Jamaah-jamaah banyak di sini sudah dilaksanakan. Kemudian pendidikan juga marak adanya, bimbel juga ada. Hanya Banda Aksara juga sudah pernah dulu. Itu untuk memberantas
budak sara itu, karena ini merupakan implementasi daripada Undang-Undang Dasar 45 ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ditindaklanjuti oleh program pemerintah wajib belajar 9 tahun bahkan sekarang 12 tahun. Nah ini pemerintah kabupaten adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia IPM. Ini tematiknya berbasis masjid. Jadi mungkin ini karena dari IAIN yang lebih banyak kita mengarah kepada kegiatan keagamaan. Padahal di sini yang bergelombang adalah lingkungan, itulah. Tetapi karena programnya juga termasuk lingkungan juga, oleh karena itu mangga. Dengan adanya pos daya ini, maka kami setuju adanya dibentuk pos daya. Hanya pertanyaan untuk pos daya ini, koordinator apakah untuk semua item? Kalau di sini nggak ada yang menanyakan kewirausahaan. Di situ keterampilan yang belum ada yang perlu digalang. Oleh karena itu metode apa dari adik-adik mahasiswa supaya kita tergalang pendongklengan ekonomi? Karena kita sudah punya modal di Desa Surakarta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 adalah desa kami harus membentuk badan usaha milik desa. Kami sudah menyisihkan bersama Pak PJ untuk ke depan 50 juta. Oleh karena itu inilah yang perlu digali. Kalau urusan Sungai Asem Jajar sih lahan tempat yang perlu didongkrak ini adalah pendongkrangan ekonomi, kewirausahaan, keterampilan apa? Kita di sini para petani, adik-adik mahasiswa. Jadi kira-kira ada upaya mendongkrak anak-anak keluar dari SMK mesin itu harus bisa diapakan. Silakan di desa rencana tahun ke depan ada aset badan usaha milik desa. Itu pandangan dari kami. Cuman barangkali itu yang disebut pos daya itu apakah akan menangani semua item tadi yang tercover di dalam rencana KKN ini, apakah satu per item yang disebut ininya pos dayanya. Jadi menurut saya kapan-kapan yang penting dibentuk. Kalau nggak dibentuk nggak ada arahan ke depan. Intinya harus dibentuk aja dulu. Itu terlepas kita dibahas kalau soal itu akan lebih baik dan lebih menghasilkan pada para mahasiswa. Yang pertama, yang kedua barangkali kami di sini komposisi saya ini selaku memang saya ketua BPD. Di dalam surat itu ada tembusan ketua BPD. Tapi komposisi hadir saya di sini adalah pengasuh musola Jatisuro. Jadi walaupun tertera di situ ada tembusan BPD, kami tidak mendapatkan tembusan dari adik-adik mahasiswa kepada ketua BPD. Datang sini saya sebagai pengasuh musola Jatisuro. Itu. Dan barangkali mewakili masyarakat, mohon maaf kepada adik-adik mahasiswa. Barangkali selama adik-adik ada di sini, warga kami ada yang kurang sopan di dalam menanggapi adik-adik mahasiswa, itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mewakili masyarakat Surakarta, barangkali ada yang kurang sopan dan lain sebagainya. Dan juga kepada masyarakat kami menghimbau agar supaya adik-adik mahasiswa dukunglah dan berikanlah fasilitas bila perlu, pertanyaan dan lain sebagainya. Berikanlah adik-adik mahasiswa ini adalah tulang punggung negara. Oleh itu mari kita dukung bersama-sama. Jadi itulah yang jelas pemerintah desa sudah berupaya terhadap 5 item tadi. Hanya besaran kecilnya itu maklum. Oleh karena itu dengan adanya pos daya, mudah-mudahan pemerintah dengan komandansi yang baru akan lebih mantap, akan lebih maju sesuai dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 itulah. Itu saja barangkali masukan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Pada intinya dibentuk dulu pos daya ini, susunan kepengurusannya siapa mengenai koordinator utama ini mencakup semua pilar tersebut, mungkin Bapak seperti itu. Dan kami juga mohon maaf sekali dia menyinggung, sama-sama kami memaafkan
dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami sebagai peserta KKN kurang sopan dalam bertingkah laku di lingkungan Surakarta ini, dan mohon teguran, nasihat dan lain sebagainya dari bapak-bapak ibu-ibu masyarakat Surakarta. Untuk selanjutnya pembentukan kepengurusan Posdaya dimulai dari namanya Posdaya apa sampai rentetan ke bawahnya. Saya persilakan kepada Bapak Guru untuk memimpin. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mempersingkat waktu untuk koordinator utama dan juga sampai ke koordinator bidang lingkungan. Kami serahkan kepada masyarakat, terutama untuk yang mau menjadi koordinator utama. Kami mangga persilakan. Nanti saya bentuk dan nanti saya diabsahkan. Ya, kami persilakan barangkali dari bapak-bapak ibu-ibu yang mau mengajukan diri sebagai koordinator utama dari Posdaya ini. Barangkali tidak ada yang kriterianya, Pak. Kenapa? Oh iya, itu masyarakat yang menilai mungkin Pak. Ya misalnya perangkat desa nggak boleh. Misalnya ya. Misalnya perangkat desa atau anggota BPD nggak boleh. Misalnya mungkin dari masyarakat aja mungkin Pak, kesepakatan masyarakat. Untuk dari aparat pemerintah ya kami silakan di-sharing sama masyarakat. Kami tidak bisa menentukan oleh apa enggak gitu loh Pak. Iya, terima kasih. Maksudnya itu bebas. Artinya tentunya sebagai koordinator harus punya kemampuan dan kemauan. Dan itulah penilaian moral. Ini barangkali yang saya katakan misalnya perangkat desa nggak boleh misalnya kriterianya itu. Nah berarti ini kan bebas. Semua bisa, orang bisa menyempatkan diri lah. Artinya semua yang ada di desa itu. Ya, iya Pak. Ya, terbuka Pak, asalkan Berarti bebas semuanya menyepakati gitu Pak. Seperti itu. saya menyempatkan diri atau ditunjuk atau besok. Tuannya Pak pulang tuh. Ayo. Tinggal koordinator. Untuk Pak Guru itu sudah ada dan penasehat. Kami nampung dulu ya. Ketua BPD ada yang mengusulkan Ketua BPD sebagai koordinator utama. Yang lain, mangga ada usul Bapak Anu, misalkan saya mau pengen ini Bapak Anu misalkan. Karena ini kan jangan terlalu serius Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Kami untuk koordinator utama sebagai tupoksinya artinya di dalam lingkungan kami desa Surakarta punya koordinator utamanya untuk ke lingkungan yaitu Ibu Bumi koordinatornya, karena ini sesuai dengan tupoksi sebagai koordinator EPA. Dan juga kami tinggal sekretaris juga bendahara. Koordinator bidang keagamaan mungkin juga bisa menyusul, pastinya ada nanti sampai dengan koordinator bidang lingkungannya. Kami mencari hanya sekretaris dan juga bendahara saja. Sekretaris. Oh iya, barangkali ada kesepakatan untuk koordinator utamanya siapa?
Iya, ini untuk koordinator barangkali ada kesempatan atau tidak, mangga tanggapan dari masyarakat kami persilakan. Jadi gimana nih Bapak dan Ibu-ibu, karena ada dua nama mungkin jadi teknisnya seperti apa gitu? Kerjasama, ini pemikiran. Yang kami maksud untuk memastikan siapa, tidak boleh dua ya. Jadi teknis pemilihannya seperti apa antara dua nama ini, votingnya seperti apa? Apakah mau acungkan tangan atau kami tulis di depan? Bagaimana? Nah seperti itu ya, kami sepakati ya. Yang kedua Ibu apa itu? Aku bumi. Bang. Langsung saja ya, acungkan tangan untuk yang memilih Ketua PPD sebagai Koordinator Posjaya di Desa Surakarta ini, mangga. Acungkan tangan yang memilih Ketua PPD, acungkan tangan yang memilih. Mohon kepada rekan-rekan untuk menghitungnya ya, mohon. Supaya terlihat adil. Sekali lagi, jangan diturunkan dulu ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Untuk yang memilih Ketua PPD, silakan acungkan tangan dan mohon jangan diturunkan dulu. Kami sedang menghitung. Udah banyak, udah. Iya, siap. Dikarenakan sudah mewakili karena mungkin jumlah warga masyarakat yang ada di sini setengahnya, lebih dari setengahnya memilih Ketua PPD sebagai koordinator utama. Tepuk tangan yang sangat meriah dan kami ucapkan selamat. Dilanjutkan dengan sekretaris dapat tangannya. Punten Bapak, untuk namanya kami lupa, kami akan tulis Bapak Syahrudin. Bapak Syahrudin. Syahrudin pakai H. Syahrudin enggak pakai Y. Nah, seperti ini, benar? Iya. Maka Bapak Guru untuk sekretaris dipimpin, dibantu oleh Bapak Syahrudin sebagai ketua utama, koordinator utama, dibantu untuk membentuk kepengurusan dari mulai sekretaris, bendahara dan sebagainya. Untuk lebih mengefektifkan waktu, tidak memerlukan pertemuan lagi, kita tuntaskan dari mulai koordinator utama sampai jajaran di bawahnya ya. Mungkin seperti itu Bapak-Bapak, setuju apa tidak? Diselesaikan sekarang kepengurusannya. Maka hak prerogatif sebagai koordinator utama kami persilakan Bapak. Sekretaris. Tarik Pak Kliwon, sanggup beli. Pak Kliwon. Masih bisa ngomong. Hapus dulu. Kita nunjuk ada hapus dulu. Tidak tahu. Ya lagi untuk sekretaris Bapak Kliwon. Gimana ini Bapak?
sama-sama voting lagi gitu. Voting lagi. Ketemu. Untuk sekretaris yang pertama Bapak Tuwon, yang kedua Bapak Gofur. Ya Gofur. Oh Gofur. Ya Bapak Gofur. Nah, sekali lagi mohon acungan tangan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memilih Bapak Kliwon sebagai sekretaris Posdaya Desa Surakarta. Coba rekan-rekan mohon bantuannya untuk menghitung ya. Ada 9. Berapa? 13. Untuk yang memilih Bapak Gofur mana? Yang tadi ngacung lagi kan itu. Coba ingat-ingat. Jangan sampai yang tadi ngacung lagi itu. Yang udah ngacung jangan. Berapa? Iya, berapa? 18. Bapak Sarudin, Bapak Koordinator, Bapak Ketua, Bapak Gofur ditunjuk sebagai sekretaris. Oke, selanjutnya ya Pak ya, Ibu. Untuk bendahara siapa? Ibu Bumi. Ada yang ngasulin Ustaz Khairuddin, ada yang ngasulin Ibu Bumi tadi. Ustaz Khairuddin sama siapa Bapak? Ini delegasinya. Voting lagi mungkin. Ibu Bumi sama Ibu Bumi. Anak Bumi ya. Ya. Sekali lagi ya Pak, voting cuma tangan, punten ini saya nyuruh-nyuruh baik. Untuk bendahara Posdaya Desa Surakarta, bagi ibu-ibu dan bapak yang memilih sebagai bendahara, yaitu Ustaz Khairuddin, silahkan acungkan tangannya. Dulu ya rasanya. Ada, oke. Bendaharanya. Rata sangat setuju kalau Posdaya ini dibentuk. Tapi alangkah bagusnya lagi Posdaya itu sebenarnya sudah diberdayakan oleh pemerintah Desa Surakarta itu sendiri, yakni masalah lingkungan atau masalah program yang tadi 5 itu sebenarnya tuntas kalau program yang ada di Desa Surakarta ini berjalan melalui dengan pemimpinan kepala desanya. Ada BPD, ada kepala desa dan jajarannya. Dan itu punya tugas masing-masing. Tetapi dalam proses atau bukan anggaran, kenyataannya nggak menyentuh signifikan gitu. Ya menyentuh tidak 100% gitulah. Jadi dalam masalah lingkungan kalau bisa ya diberdayakan, setiap RT juga bisa diberdayakan untuk membangkitkan warganya untuk gotong royong atau bersih-bersih, tak seminggu sekali atau hari Minggu saja atau Jumat saja, Jumat bersih atau Minggu bersih itu judulnya gitu ya. Setiap RT insya Allah setiap lingkungan bersih. Nah, ada beberapa RT di Desa Surakarta ini Pak Kuwunya memberikan perintah diberdayakan RT-nya benar-benar, bukan sekedar memperdayakan gawe kartu baik, tetapi memperdayakan lingkungannya. Insya Allah Posdaya itu udah luar biasa ya.
tanpa dibentuk lagi siapa ketuanya lagi, tinggal memperdayakan RT-nya saja, insya Allah jalan. Enggak Pak RT, gimana Pak RT? Jadi tinggal merintah saja Jumat bersih, insya Allah warga dengan perintah RT laksanakan Pak. Lingkungannya sendiri minimal, lingkungannya sendiri solokan-solokannya, baru seluruh RT gotong royong dengan warganya membersihkan sungai apa? Bengawan Senjaja. Insya Allah terlaksana atas perintah dari atasannya, yakni Kepala Desa Surakarta. Insya Allah tanpa dibentuk lagi Posdaya sudah berdaya itu. Mungkin itu saja masukannya. Untuk selanjutnya silakan. Disampaikan terima kasih kembali pada Bapak Ustaz Khairuddin, masukan yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya mungkin sepakati dulu semuanya, apakah mau dibentuk Posdaya apa tidak, seperti itu mungkin. Supaya seumpamanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekiranya merestui pembentukan Posdaya ini, selanjutnya dibentuk susunan kepengurusannya dan AD/ART-nya. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, ini belum ada keputusan, ini belum ada kepastian. Oke, alhamdulillah keputusan sudah keluar. Satu suara sudah keluar dibentuk. Mangga yang lainnya. Untuk memastikan apakah mau dibentuk apa tidak. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Posdaya disetujui untuk dibentuk di Desa Surakarta ini. Kami mohon tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi. Dan kami selaku mahasiswa KKN sangat menaruh harapan, sangat ingin belajar bersama-sama bersama masyarakat untuk menuntaskan serta mencarikan solusi atas berbagai permasalahan di Desa Surakarta ini. Salah satunya melalui wadah Posdaya ini. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita musyawarah mengenai pembentukan susunan kepengurusannya, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, divisi 1, 2 dan lain sebagainya. Dengan demikian, susunan kepengurusan Posdaya dari tingkat RT dan juga RW Desa Surakarta, Kecamatan Surakarta, Kabupaten Cirebon, periode 2015-2016, yaitu dengan penasehat saya sendiri
yang kedua dari Ketua MUI Desa Surakarta, yang ketiga Ketua DKM, yang keempat Ketua Penggerak PKK Desa Surakarta, dan yang kelima Ketua RW. Dengan selanjutnya koordinator utama belum ada, sekretaris juga belum ada, bendahara belum ada, koordinator bidang keagamaan belum ada, koordinator bidang pendidikan belum ada, koordinator bidang kewirausahaan juga belum ada, koordinator bidang kesehatan belum ada, dan selanjutnya koordinator bidang lingkungan juga belum ada. Ini yang saya pertanyakan. Yang pertama koordinator utama dan juga sekretaris bendahara sampai ke bawah. Terima kasih atas waktunya. Sebelum dibentuknya Posdaya ini, yang pertama saya ingin menanyakan dulu. Posdaya ini untuk ke seluruh item yang tadi yang 5, barangkali sedikit masukan dari kami selaku Ketua BPD, apa yang diprogramkan dari KKN ini adalah meningkatkan indeks pembangunan IPM, indeks pembangunan manusia, dengan menggali potensi yang ada di desa kami. Inilah barangkali potensi di Desa Surakarta. Kemungkinan adik-adik mahasiswa ini sudah berkonsolidasi datang ke rumah-rumah, baik potensi sumber daya alam yang ada maupun potensi sumber daya manusianya. Mungkin sudah bisa dinilai, mungkin menggarisbawahi dari berbagai pertanyaan tadi. Ada yang ingin air bersih, ada yang ingin memberesi air sungai, asap jajah, dan bak sampah. Bahwa sebetulnya air bersih di Desa Surakarta yang disebut bentuknya bangunan itu sudah diadakan dulu. Air bersih itu maksudnya air pump itu. Air pump itu sudah dibentuk yang untuk kepentingan umum. Ternyata yang bertanggung jawab itu gonjang ganjing. Pertama itu di blok 3, kedua di blok 2. Akhirnya si gentong air itu bubar juga karena pemeliharaannya yang kurang mendukung dari warga masyarakatnya itu. Itu yang pertama. Kemudian berbicara kesehatan atau bersih, Jumat bersih atau Minggu bersih. Kami pemerintah Desa Surakarta sudah sering kali dulu itu Jumat bersih dan Minggu bersih. Yang namanya khususnya ini berbasis tematiknya adalah berbasis masjid. Di masjid ya sudah bersih lah, itulah. Kemudian di lingkungan juga pemerintah desa juga sudah mengadakan yang namanya air itu di Asam Jajah. Setiap tahun diadakan pemberantasan, ya itulah sampah-sampah itu, tetapi memang setiap tahun secara berkala. Namun masyarakatnya itu sendiri memang kebanyakan memojokkan kepada pemerintah desa. Tetapi yang namanya keberhasilan itu harus didukung dari pemerintah desa juga warga masyarakat gitu. Kemudian itu bak sampah. Sebetulnya bak sampah itu sudah ada, sudah dibuatkan di setiap ini yang menjadi solusi. Bahkan APBD sekarang itu akan memprogramkan untuk tahun 2014 ini adalah sebanyak 10 bak sampah yang direncanakan di APBD itu akan dibuat untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, itulah permasalahan tak ada yang habis. Nah, kemudian di sini adanya solusi, yaitu peningkatan. Kita ini perlunya dibentuk Posdaya itu adalah untuk mengatasi hal-hal dari kekurangan. Tentu kalau berbicara kekurangan ini kita sebagai manusia selalu berkurang. Ya saling apalah, saling tuding dan bentuk mohon maaf. Ya ini sekarang ini adalah peningkatan IPM ini adalah yang namanya peningkatan IPM itu pemerintah bukan membangun infrastruktur saja, tetapi indeks pembangunan manusia itu sendiri perlu dibangun. Kesadaran tinggi daripada warga itu perlu dibangun. Inilah tujuan daripada KKN ini, barangkali itu adik-adik mahasiswa. Jadi tadi sudah diitukan dari keagamaan, memang rutinan marhabanan klinik sudah ada.
jamaah-jamaah banyak di sini sudah dilaksanakan. Kemudian pendidikan juga marak adanya, bimbel juga ada. Hanya budak aksara juga sudah pernah dulu. Itu untuk memberantas budak aksara itu. Karena ini merupakan implementasi daripada Undang-Undang Dasar 45 ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ditindaklanjuti oleh program pemerintah wajib belajar 9 tahun bahkan sekarang 12 tahun. Nah ini pemerintah kabupaten adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia IPM. Ini tematiknya berbasis masjid. Jadi mungkin ini karena dari IAIN yang lebih banyak kita mengarah kepada kegiatan keagamaan. Padahal di sini yang bergelombang adalah lingkungan. Itulah. Tetapi karena programnya juga termasuk lingkungan juga, oleh karena itu mangga. Dengan adanya pos daya ini, maka kami setuju adanya dibentuk pos daya. Hanya pertanyaan untuk pos daya ini, koordinator akan, apakah untuk semua item? Kalau di sini nggak ada yang menanyakan kewirausahaan. Di situ keterampilan yang belum ada yang perlu digalang. Oleh karena itu metode apa dari adik-adik mahasiswa supaya kita tergalang pendongkrengan ekonomi? Karena kita sudah punya modal di Desa Surakarta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 adalah desa kami harus membentuk badan usaha milik desa. Kami sudah menyisihkan bersama Pak PJ untuk ke depan 50 juta. Oleh karena itu inilah yang perlu digali. Kalau urusan Sungai Asem Jajar sih yang antar-antar. Yang perlu dilakukan ini adalah pendongkrangan ekonomi, kewirausahaan, keterampilan apa? Kita di sini para petani, adik-adik mahasiswa. Jadi kira-kira ada upaya mendongkrak anak-anak keluar dari SMK mesin itu harus bisa diapakan. Silakan di desa rencana tahun ke depan ada aset badan usaha milik desa. Itu pandangan dari kami. Cuman barangkali itu yang disebut pos daya itu apakah akan menangani semua item tadi yang tercover di dalam rencana KKN ini, apakah satu per item yang disebut ininya pos dayanya. Jadi menurut saya kapan-kapan yang penting dibentuk. Kalau nggak dibentuk nggak ada arahan ke depan. Intinya harus dibentuk aja dulu. Itu terlepas kita dibahas kalau soal itu akan lebih baik dan lebih menghasilkan pada para mahasiswa. Yang pertama, yang kedua barangkali kami di sini komposisi saya ini selaku memang saya ketua BPD. Di dalam surat itu ada tembusan ketua BPD. Tapi komposisi hadir saya di sini adalah pengasuh mula mushola Jatisuro. Jadi walaupun tertera di situ ada tembusan BPD, kami tidak mendapatkan tembusan dari adik-adik mahasiswa kepada ketua BPD. Datang sini saya sebagai pengasuh mushola Jatisuro. Itu. Dan barangkali mewakili masyarakat, mohon maaf kepada adik-adik mahasiswa. Barangkali selama adik-adik ada di sini, warga kami ada yang kurang sopan di dalam menanggapi adik-adik mahasiswa, itu mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kami mewakili masyarakat Surakarta, barangkali ada yang kurang sopan dan lain sebagainya. Dan juga kepada masyarakat kami menghimbau agar supaya adik-adik mahasiswa dukunglah dan berikanlah fasilitas bila perlu, pertanyaan dan lain sebagainya. Berikanlah adik-adik mahasiswa ini adalah tulang punggung negara. Oleh itu mari kita dukung bersama-sama. Jadi itulah yang jelas pemerintah desa sudah berupaya terhadap 5 item tadi. Hanya besaran kecilnya itu maklum. Oleh karena itu dengan adanya pos daya, mudah-mudahan pemerintah dengan komandan yang baru akan lebih mantap, akan lebih maju sesuai dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 itulah. Itu saja barangkali masukan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Pada intinya dibentuk dulu pos daya ini, kesunahan kepengurusannya siapa mengenai koordinator
koordinator utama ini mencakup semua pilar tersebut, mungkin Bapak seperti itu. Dan kami juga mohon maaf sekali dia menyinggung, sama-sama kami memaafkan dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami sebagai peserta KKN kurang sopan dalam bertingkah laku di lingkungan Surakarta ini, dan mohon teguran, nasihat dan lain sebagainya dari bapak-bapak ibu masyarakat Surakarta. Untuk selanjutnya pembentukan kepengurusan Posdaya dimulai dari namanya Posdaya apa sampai rentetan ke bawahnya. Saya persilakan kepada Bapak Guru untuk memimpin. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mempersingkat waktu untuk koordinator utama dan juga sampai ke koordinator bidang lingkungan. Kami serahkan kepada masyarakat, terutama untuk yang mau menjadi koordinator utama. Kami mangga persilakan. Nanti saya bentuk dan nanti saya diabsahkan. Ya, kami persilakan barangkali dari bapak-bapak ibu-ibu yang mau mengajukan diri sebagai koordinator utama dari Posdaya ini. Kenapa? Oh iya, itu masyarakat yang menilai mungkin Pak. Misalnya perangkat desa nggak boleh, misalnya ya. Misalnya perangkat desa atau anggota BPD nggak boleh, misalnya. Mungkin dari masyarakat aja mungkin Pak, kesepakatan masyarakat. Untuk dari aparat pemerintah ya kami silakan di-sharing sama masyarakat. Kami tidak bisa menentukan oleh apa enggak gitu loh Pak. Iya, terima kasih. Maksudnya itu bebas. Artinya tentunya sebagai koordinator harus punya kemampuan dan kemauan. Dan gitulah penilaiannya, penilaian moral. Ini barangkali yang saya katakan misalnya perangkat desa nggak boleh misalnya kriterianya itu. Nah berarti ini kan bebas, semua bisa, orang bisa menyempatkan diri lah. Artinya semua yang ada di desa itu. Ya, iya Pak. Ya, terbuka Pak, asalkan Berarti bebas semuanya menyepakati gitu Pak. Seperti itu. Saya menyempatkan diri atau ditunjuk atau pribadi. Tuannya Pak pulang tuh. Ayo, tinggal koordinator. untuk Pak Guru itu sudah ada dan penasehat. Kami nampung dulu ya, Ketua BPD, ada yang mengusulkan Ketua BPD sebagai koordinator utama. Yang lain, mangga ada usul Bapak Anu, misalkan saya mau pengen Bapak Anu, misalkan. Karena ini kan jangan terlalu serius, Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Kami untuk koordinator utama sebagai tupoksinya artinya di dalam lingkungan kami desa Surakarta punya koordinator utamanya untuk kelingkungan yaitu Ibu Bumi koordinatornya, karena ini sesuai dengan tupoksi sebagai KRN koordinator dan juga kami tinggal sekretaris juga bendahara. Koordinator
koordinator bidang keagamaan mungkin juga bisa menyusul, pastinya ada nanti sampai dengan koordinator bidang lingkungannya. Kami mencari hanya sekretaris dan juga bendahara saja. Sekretaris. Oh iya, barangkali ada kesepakatan untuk koordinator utamanya siapa? Iya, ini untuk koordinator barangkali ada kesempatan atau tidak, mangga tanggapan dari masyarakat kami persilakan. Jadi gimana ini Bapak dan Ibu-ibu, karena ada dua nama mungkin jadi teknisnya seperti apa gitu? Seluruh aliran di kafe. Ini kerjasama lah, kepikiran. Yang kami maksud untuk memastikan siapa, tidak boleh dua ya. Jadi teknis pemilihannya seperti apa antara dua nama ini, voting itu votingnya seperti apa? Apakah mau acungkan tangan atau kami tulis di depan? Bagaimana? Nah seperti itu ya, kami sepakati ya. Yang kedua Ibu apa itu? Aku Akbang. Langsung saja ya, acungkan tangan untuk yang memilih Ketua PPD sebagai Koordinator Posjaya di Desa Surakarta ini, mangga. Acungkan tangan yang memilih Ketua PPD, acungkan tangan yang memilih. Mohon kepada rekan-rekan untuk menghitungnya ya, mohon. Supaya terlihat adil. Sekali lagi, jangan diturunkan dulu ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Untuk yang memilih Ketua PPD, silakan acungkan tangan dan mohon jangan diturunkan dulu. Kami sedang menghitung. Udah banyak, udah. Iya, siap. Dikarenakan sudah mewakili karena mungkin jumlah warga masyarakat yang ada di sini setengahnya, lebih dari setengahnya memilih Ketua PPD sebagai koordinator utama. Tepuk tangan yang sangat meriah dan kami ucapkan selamat. Dilanjutkan dengan sekretaris daerahnya. Punten Bapak, untuk namanya kami lupa, kami akan tulis Bapak Syahrudin. Bapak Syahrudin. Syahrudin pakai H. Syahrudin enggak pakai Y. Nah, seperti ini, benar? Iya. Maka Bapak dulu untuk sekretaris dipimpin, dibantu oleh Bapak Syahrudin sebagai ketua utama, koordinator utama, dibantu untuk membentuk kepengurusan dari mulai sekretaris, bendahara dan sebagainya. Untuk lebih mengefektifkan waktu, tidak memerlukan pertemuan lagi, kita tuntaskan dari mulai koordinator utama sampai jajaran di bawahnya ya. Mungkin seperti itu Bapak-Bapak, setuju apa tidak? Diselesaikan sekarang kepengurusannya. Maka hak prerogatif sebagai koordinator utama kami persilakan Bapak. Sekretaris. Tarik Pak Kliwon, sanggup beli.
Hapus dulu. Kita nunjuk aku Jod. Tidak tahu. Untuk sekretaris Bapak Kliwon. Gimana ini Bapak? Oh, ada 2 nama. Voting lagi ini tuh. Voting lagi. Untuk sekretaris yang pertama Bapak Kliwon, yang kedua Bapak Gofur. Ya Gofur. Oh Gofur. Ya Bapak Gofur. Nah, sekali lagi mohon acungan tangan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memilih Bapak Kliwon sebagai sekretaris Posdaya Desa Surakarta. Coba rekan-rekan mohon bantuannya untuk menghitung ya. Ada 9. Berapa? 13. Untuk yang memilih Bapak Gofur mana? Yang tadi ngacung lagi kan itu. Coba ingat-ingat. Jangan sampai yang tadi ngacung lagi ini tuh. Yang udah ngacung jangan. Iya, berapa? 18. Bapak Sarabin, Bapak Koordinator, Bapak Ketua, Bapak Gofur ditunjuk sebagai sekretaris. Oke, selanjutnya ya Pak ya, Ibu. Untuk bendahara siapa? Ibu Bumi. Ada yang ngasulin Ustaz Khairuddin, ada yang ngasulin Ibu Bumi tadi. Ustaz Khairuddin sama siapa Bapak? Ini delegasinya. Voting lagi mungkin. Ibu Bumi sama Ibu Bumi. Anak Bumi ya. Ya. Sekali lagi apa? Voting cuma tangan, punten ini saya nyuruh-nyuruh baik. Untuk bendahara Posdaya Desa Surakarta, bagi ibu-ibu dan bapak yang memilih sebagai bendahara, yaitu Ustaz Khairuddin, silahkan acungkan tangannya.